Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Pada part sebelumnya, terlihat Kenok yang berusaha sebisa mungkin untuk membangkitkan kudanya dengan menggunakan mana kegelapan yang mengalir dari ujung jarinya. Mana itu berasal dari The Book of Killer yang ia dapatkan dari skill sekali pakai. Diketahui bahwa skill itu hanya bisa digunakan oleh keluarga Marbes yang dikenal sebagai keluarga kegelapan. Mereka menguasai semua skill magic yang bisa mengendalikan semua mayat hidup. Meskipun mananya telah terkuras, akan tetapi dia sekuat tenaga untuk menjadikan Karel sebagai mayat hidup yang memiliki berbagai macam karakteristik. Salah satunya adalah kuda itu memiliki level yang tertinggi dan juga elemen utamanya adalah kegelapan. Beberapa hari kemudian, ia pun berjalan memasuki hutan anak hilang. Ia memasuki hutan itu untuk mencari potongan tersembunyi kedua dari keluarga Renhever. Item yang harus ia dapatkan adalah sebuah item yang sangat berguna sekali. Ia bahkan begitu ampuh untuk meringankan karakteristik sakit parah yang telah diderita oleh tubuh ini. Namun, untuk memasuki hutan itu tidaklah mudah karena kegelapan yang pekat dan kabut yang tebal. Tidak peduli apakah itu para ranger ataupun pathfinder, yang pasti itu adalah tempat yang susah untuk dilalui. Seperti namanya, ini adalah tempat di mana siapapun bisa menjadi seperti anak yang tersesat. Namun, ada sebuah alasan kenapa game ini menamakannya dengan hutan anak hilang. Bahkan jika ada orang dewasa yang mampu mengalahkan binatang iblis, maka iblis itu tidak akan meninggalkan artefak apapun. Terlebih lagi, sistem telah mengatur tingkat kesulitannya saat melawan binatang iblis dengan level yang lebih parah untuk orang dewasa. Aku pun penasaran sudah berapa banyak aku mati ketika mencoba untuk menemukan metode penyerangan yang sesuai untuk menaklukkan hutan ini. Dalam kata lain, tingkat kesulitan dari hutan anak hilang memiliki rating dengan kesulitan 2,5. Ini adalah game yang paling sulit. Ketika aku memainkannya, aku sungguh berusaha untuk menaklukkannya tanpa mengetahui item apa yang akan aku dapatkan. Tetapi sekarang item itulah yang akan cocok dengan karakteristik sakit parah. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 6. Cerita dimulai setelah mereka terkepung oleh kawanan serigala. Kenok berkata, ternyata auman serigala yang tadi dia bukanlah hanya menakut-nakuti, akan tetapi dia dengan sengaja memanggil kawanannya untuk menangkap kita. Kemudian Talia begitu terkejut saat Kenok memintanya untuk menjauh darinya. Ia berkata, kau hanya akan menghalangiku di saat aku mengayunkan pedang ini. Sambil memperhatikan kawanan serigala itu, ia berpikir, meski ada beberapa masalah yang tidak terduga, akan tetapi aku harus tetap fokus untuk menghadapi mereka. Ini adalah tempat sebelum jalan ceritanya dimulai, karena ini masih dalam wilayah prolog. Di tempat seperti ini, bos monster tidak akan muncul. Namun monster elit yang levelnya satu tingkat di bawah bos monster sudah pasti akan muncul. Dia adalah evolusi dari serigala abu yang telah aku bunuh. Sambil menebaskan pedangnya untuk menghalau serangan serigala itu, ia kembali bergumam, meski aku sangat mengetahui semua musuhku, namun bukan berarti semuanya akan berjalan dengan lancar. Ada kalanya mereka menyadari bahwa ada kemungkinan mereka telah terpojok. Dengan tatapan mata yang dingin penuh percaya diri, ia pun bersiap dengan pedangnya untuk kembali menebas serigala yang mencoba untuk menerkamnya. Dan di saat serigala itu melompat untuk menyerangnya, dengan sangat cepat Kenok pun langsung mengayunkan pedangnya, sehingga membuat serigala itu seketika langsung mati. Aku akan mengulangi apa yang selalu aku katakan. Di saat seperti ini, ketika aku masih menjadi Yochan, dengan bermain Inner Lunatic, aku hanyalah orang yang lemah dan sekarat.
Di sisi yang lain, Thalia yang melihat itu dengan takjubnya ia bergumam, "Dia sungguh hebat sekali. Aku sangat yakin dia masih belum menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, karena teknik berpedang yang ia gunakan jauh lebih hebat daripada saat ia bertarung melawan saudaranya." Tapi ketika ia memintaku untuk menjauh, apakah ia berpikir jika aku adalah orang yang lemah? Tiba-tiba mereka berdua terdiam ketika terdengar suara auman serigala yang begitu keras telah memecah kesunyian malam di dalam hutan itu. Sambil memperhatikan kedatangan serigala elit itu, ia berpikir, seperti yang aku duga, serigala itu telah berevolusi menjadi lebih kuat. Meski ini adalah sebuah prolog, namun tetap saja akan sangat sulit untuk menghadapinya. Di tempat yang berbeda, di pinggiran hutan anak hilang, terlihat para penjaga telah berkeliling untuk mencari tuan muda dan juga Nona Thalia. Setelah beberapa saat mencari dan menyusuri pinggiran hutan itu, mereka pun menemukan 2 buah jejak kaki yang memasuki hutan itu. Melihat dari ukuran kedua jejak kaki itu, ia pun sangat yakin jika jejak itu milik mereka berdua. Mengetahui itu, Enma sangatlah panik. Ia berkata, "Aku mohon tolong selamatkan Nona muda. Aku sangat khawatir akan keselamatannya." Namun tiba-tiba saja Rothwell langsung memotong perkataannya. Ia berkata, "Kau jangan bodoh, kita tidak bisa memasuki hutan itu, karena itu adalah hutan yang bahkan belum bisa ditaklukkan oleh keluarga Renhever." Diceritakan bahwa hutan anak hilang merupakan salah satu tempat dengan rank tertinggi di dalam keluarga Renhever. Meski keluarga Renhever sangat dikenal sebagai keluarga kegelapan terkuat di wilayah selatan, akan tetapi sebuah kenyataan bahwa masih ada sebuah hutan yang belum bisa mereka taklukkan, pada dasarnya sama saja mengatakan bahwa mereka tidaklah sempurna. Tentu saja fakta yang sebenarnya adalah hanya anak-anak belum dewasa yang bisa memasuki hutan itu. Dan juga fakta lainnya yang mereka tidak ketahui adalah hutan ini hanya bisa ditaklukkan oleh anak-anak. Kemudian Rothwell berpikir keras, untuk apa dan alasan apa tuan muda memasuki hutan ini? Aku rasa dia tidak mungkin tersihir oleh seekor monster yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran. Melihat jejak kakinya, dia telah berjalan dengan waspada. Selain itu, tidak ada jejak lainnya yang berhasil melewati penghalang mana terkuat yang ada di kediaman ini. Itu berarti tuan muda memasuki hutan ini atas kehendaknya sendiri. Rupanya aku telah salah menilainya. Aku tidak bisa menolak untuk mengakuinya bahwa tuan muda bukanlah orang yang lemah dan rapuh seperti sebelumnya. Dengan santainya Rothwell berkata, hanya ada satu cara agar mereka bisa kembali dengan selamat. Tuan muda harus menggunakan kebijaksanaan agar bisa keluar dari hutan ini. Kita tidak bisa berbuat lebih banyak karena hutan ini tidak bisa kita masuki begitu saja. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan berharap semoga saja mereka bisa keluar dari hutan ini dalam keadaan selamat. Mendengar itu, Enma sangatlah sedih. Ia begitu khawatir akan keselamatan Thalia. Di dalam hatinya ia berkata, apabila Nona muda mati di dalam hutan itu, maka ini semua adalah salahku karena aku tidak bisa menjaganya. Cerita berpindah. Di dalam hutan itu terlihat Thalia yang bersiap dengan pisau belatinya. Ia mencoba untuk tetap fokus agar ia bisa menghalau apabila ada serangan yang datang secara tiba-tiba. Melihat itu, Kenok berkata, tetaplah menjaga jarak dan jangan menyerang dengan sembarangan. Bisa saja kau akan terluka fatal. Simpanlah tenagamu dan gunakan itu untuk bersiap melarikan diri ketika kau diserang oleh mereka. Hanya itulah yang bisa kau lakukan agar kau bisa hidup lebih lama. Sambil memperhatikan, di dalam hatinya ia berkata, sebenarnya membunuh serigala elit tidaklah sulit karena levelnya yang hanya 2,5 saja. Aku hanya ingin melihat Thalia untuk tetap waspada dan dapat bereaksi dengan seketika. Sepertinya dia belajar dengan sangat baik, meskipun dia belum mencapai level terbaik di mana aku bisa mempercayakan wilayah belakangku kepadanya. Kemudian Kenok pun langsung menggunakan skill menghentikan aliran waktu. Aku akan menggunakan skill ini dan membunuh mereka semua dalam satu kali serangan saja.
Akan tetapi, Kenok sedikit terkejut karena ia menyadari bahwa serigala elit itu seakan tahu bahwa dia telah menggunakan skill menghentikan aliran waktu. Dasar bajingan, aku baru sadar jika dia mengetahui skill apa yang aku gunakan untuk melawan mereka. Dengan sangat cepat, salah satu dari serigala itu berlari sangat kencang untuk menyerangnya. Namun dengan mudahnya Kenok langsung menebaskan pedangnya sehingga membuat serigala itu langsung mati. Terlihat serigala elit itu begitu santai memperhatikan pertarungan anggotanya yang menyerang Kenok secara bersama-sama dari berbagai macam arah. Meskipun Kenok berhasil menebas salah satu dari mereka, akan tetapi dari titik butanya terlihat serigala lainnya mencoba menyerang dan menerkamnya. Namun belum sempat ia melakukannya, tiba-tiba saja serigala itu langsung berteriak kesakitan karena sebuah belati telah menancap di lehernya. Ternyata itu adalah serangan yang dilancarkan oleh Thalia untuk membantunya menjaga serangan dari arah belakang. Ia berkata, "Tetaplah waspada, aku akan berusaha sebisa mungkin untuk menjaga belakangmu." Dengan tatapan mata yang tajam ia berpikir, meskipun ia memintaku untuk lari meninggalkannya ketika situasi ini menjadi sangat berbahaya, akan tetapi aku tidak bisa melakukan itu karena di dalam darahku ada garis keturunan dari seorang kesatria. Jika aku berpaling dan meninggalkannya, maka aku akan membuang kesempatan untuk menjadi wanita yang kuat. Melihat itu, Kenok berpikir, aku tidak menyangka dia akan menolongku. Ini cukup berguna karena dia mencoba sebisa mungkin untuk menutup titik lemahku. Tiba-tiba ia mendengar suara auman serigala. Benar saja, 2 ekor serigala langsung menyerangnya. Namun dengan sangat cepat, Kenok pun langsung menebaskan pedangnya untuk membunuh kedua serigala itu. Aku telah menunjukkan sisi lemahku. Apabila aku tidak fokus pada pertarungan ini, maka aku tidak akan bisa menyelesaikan game ini dan mendapatkan kepingan tersembunyi kedua dari keluarga Renhever sebelum batas waktunya yang habis. Kemudian tubuhnya pun mulai bergetar karena ia telah merasakan jika efek samping dari skill menghentikan aliran waktu mulai terasa sakit. Di sisi yang lain, terlihat serigala elit itu mulai bangkit dari duduk santainya karena beberapa anggotanya telah terbunuh dengan mudahnya. Melihat serigala itu yang mengitarinya, ia berpikir, meski efek skill ini mulai terasa, akan tetapi untuk mendapatkan potongan tersembunyi kedua dari keluarga Renhever, aku harus melawan serigala elit ini. Kenok terlihat cukup waspada akan pergerakan serigala elit itu. Serigala itu ia cukup pintar, ia tidak langsung menyerangnya. Akan tetapi ia berulang kali mengitarinya untuk mencari titik lemah yang dibuat olehnya. Secara tiba-tiba, dengan sangat cepat serigala itu langsung melompat dan menyerangnya. Tapi begitu mudahnya Kenok mampu menghindari serangan dadakan itu. Namun Kenok begitu terkejut karena serigala elit itu langsung menghilang di antara rimbunan hutan yang sangat gelap. Aku tidak menyangka jika ia mampu menghilangkan kehadirannya di antara rimbunan hutan ini. Jika aku lengah, maka aku akan mati dan gagal dalam menyelesaikan kuis ini. Benar saja, serigala itu secara tiba-tiba telah menyerangnya dan mengenai tubuhnya, sehingga membuatnya langsung terluka. Dan setelah melakukan serangan itu, ia kembali bersembunyi di balik rimbunan hutan untuk menyamarkan kehadirannya. Sambil menahan rasa sakitnya, Kenok berpikir, dasar bajingan, meski kesulitannya hanya 2,5 saja, tetapi dia begitu sulit untuk dihadapi. Serigala elit ini cukuplah kuat, bahkan dia jauh lebih kuat daripada saat aku melawannya di dalam game ini. Aku tidak fokus saat melawannya. Seharusnya aku menyadari bahwa gerombolan monster itu telah dikendalikan. Siapa sangka dia bisa memanfaatkan medan tempur ini menjadi tempat bersembunyi dan menyerang. Kemudian ia menyadari jika serigala elit mulai menyerangnya dari arah samping. Dengan sangat cepat ia pun mencoba untuk menebaskan pedangnya. Akan tetapi ia begitu terkejut karena serigala itu dengan sangat mudah mampu menghindari serangannya. Tiba-tiba efek dari skill menghentikan aliran waktu kembali ia rasakan, sehingga membuat mulutnya mengeluarkan darah.
Karena ia telah membuat celah akibat efek dari skill itu, maka di saat itu juga serigala elit langsung mencoba untuk menerkamnya. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Apakah aku telah terlena dan meremehkan game ini? Aku adalah orang yang bodoh yang berpikir bisa melakukan apapun karena aku sudah menamatkan game ini sebanyak 27 kali. Di saat ia sudah pasrah akan kehidupannya, tiba-tiba saja ia begitu terkejut saat melihat sebilah belati telah menancap di mata serigala itu. Ternyata itu adalah serangan Thalia yang melemparkan belatinya tepat mengarah ke mata serigala itu. Jika ia bisa memanfaatkan titik lemahku yang terbuka, maka aku pun juga begitu bisa memanfaatkan titik lemahnya. Dan orang yang bisa melakukan hal itu bukanlah aku, melainkan si dia. Melihat ada celah karena serigala elit itu yang kesakitan akibat matanya yang terluka, Knock pun dengan sangat kuat langsung menusukkan pedangnya ke arah perut serigala itu, sehingga membuatnya langsung mati seketika dengan darah yang bersimbah. Di sisi yang lain, saat melihat pemimpin mereka yang telah mati, mereka pun langsung kabur melarikan diri dengan memasuki rimbunan hutan itu. Melihat situasinya yang mulai terasa aman, Thalia pun langsung turun dari atas pohon dan berlari untuk menghampiri Knock. Apakah kau baik-baik saja? Yang aku lihat kau terluka cukup parah saat terkena cakaran serigala itu. Sambil tersenyum ia berkata, kau tenang saja, sampai saat ini aku masih hidup dan ini adalah berkah dari. Akan tetapi ia pun langsung menghentikan kata-katanya, lalu ia bergumam, hampir saja aku berterima kasih kepada orang yang akan membunuhku di masa depan nanti. Kemudian ia kembali berkata, aku baik-baik saja dan ini hanyalah goresan kecil, jadi kau tidak usah terlalu berlebihan mengkhawatirkanku. Tiba-tiba saja ia begitu terkejut dan berteriak dengan sangat keras saat seekor laba-laba telah menempel di bajunya. Mendengar teriakan itu, Knock pun menjadi waspada. Ia berpikir, apakah ada monster lainnya yang telah datang ke sini? Ini tidak seperti yang ada di dalam game. Yang aku tahu, setelah aku berhasil mengalahkan serigala elit itu, maka kuis ini akan selesai. Namun, ia begitu heran saat Thalia langsung memeluk dirinya dengan sangat erat. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.